Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua berharap ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan Allah sayang kepada kita, dan dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kita wujudkan dan kita cita-citakan dan apa yang kita ingin wujudkan pada hari kiamat nanti, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amal-amal yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyaman amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya siapa yang ingin dan berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan Allah menyayanginya, dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosanya, falyaman amalan salihah, maka dialah dia melakukan amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan hendaklah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia duakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan amal saleh, maka ada dua hal yang patut untuk kita bedakan. Ada dua kata yang harus kita bedakan dengan baik dan dengan cermat. Yang pertama adalah amal saleh dan yang kedua adalah amal salah. Karena tidak semua amal yang dianggap amal yang saleh adalah benar-benar amal yang saleh. Namun tidak sedikit dianggap sebagai amal yang saleh, ternyata amal yang salah. Maka ada amal saleh dan ada amal yang salah. Ada amal saleh dan ada amal yang dianggap amal saleh, ternyata adalah amal yang salah. Ada amal saleh dan ada amal yang dikira sebagai amal saleh. Maka dua hal ini harus kita bedakan dengan baik dan benar. Satu amal adalah amal yang saleh manakala amal tersebut memenuhi dua kriteria. Satu perbuatan, satu aktivitas adalah amal yang saleh manakala ada dua hal yang ada pada perbuatan tersebut. Yang pertama, amal tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan semata-mata berharap agar bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Maka inilah syarat pertama yang tidak bisa lagi ditawar-tawar agar satu amal itu menjadi amal yang saleh. Dan jika satu perbuatan dan satu ibadah, satu amalan itu tidaklah dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah yang tidak akan Allah terima. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan wa baturiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima satu amal kecuali yang ikhlas dan semata-mata mengharap perjumpaan, mengharap kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian hal yang kedua, agar satu amal itu adalah amal yang saleh dan bukan amal yang salah, yang kedua adalah amal tersebut haruslah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal tersebut adalah amal yang sesuai dengan tuntunan, amal tersebut amal yang sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang hamba sekedar melaksanakan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ngarang-ngarang sendiri, kita tidak buat-buat sendiri, namun ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang ingin kita wujudkan adalah semata-mata menjalankan apa yang dituntunkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika satu amal itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan,
meskipun kita kira itu adalah bagian dari Islam, maka itu adalah amal yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal ibadah yang ternyata itu bukanlah bagian dari Islam, bukanlah bagian dari ajaran kami, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa raddun, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak, amal yang tidak ada manfaatnya kecuali capek semata. Nah, inilah amal yang soleh. Maka jika seorang itu melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun niatnya tidak ikhlas, maka itu adalah amal yang salah dan bukan amal yang soleh. Demikian juga jika seorang itu melakukan satu amalan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia adalah amal yang salah dan bukan amal yang soleh. Dan jika satu perbuatan itu tidak ada padanya dua-duanya, tidak ada di sana keikhlasan dan tidak ada di sana kesesuaian dengan apa yang Nabi ajarkan, maka tidaklah diragukan lagi bahwasanya amal tersebut adalah amal yang salah dan bukan amal yang soleh. Maka perhatikanlah, wahai pemirsa, wahai saudaraku sesama muslim, bahwasanya ada dua hal yang harus kita bedakan, amal yang soleh dan amal yang salah. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amal-amal yang soleh, dan marilah kita bersemangat untuk meninggalkan amal-amal yang salah.